Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zalata Mulia dari kelas Mekatronika Malam A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum minggu kedua mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Jadi pada modul praktikum minggu kedua ini berjudul pengalokasian benda kerja dengan tujuan praktikum mempelajari konflik pada rangkaian yang menggunakan lebih dari satu silinder. Deskripsi masalahnya, mesin mengalokasikan benda kerja berupa balok aluminium ke dalam mesin lainnya dengan mengoperasikan sebuah saklar tekan. Kedua silinder akan bekerja dengan urutan kerja sebagai berikut. Jadi urutan kerjanya di sini A plus B plus, kemudian A min B min, yaitu silinder A bergerak maju, kemudian silinder B bergerak maju, kemudian silinder A mundur, dan silinder B mundur. Jadi sketsa posisi benda kerjanya kira-kira seperti ini, sesuai pada ilustrasi di modul praktikum ini. Kemudian di sini kita ditugaskan untuk membuat sebuah rangkaian sekuensial, rangkaian dengan urutan seperti ini tadi, A plus B plus A min B min. Di sini saya sudah membuat di software Fluid Sim saya menggunakan Fluid Sim versi 4.5. Jadi di rangkaian yang pertama ini, di paling kiri atas ini, saya membuat sebuah rangkaian pergerakan A plus B plus A min B min menggunakan dua silinder. Di sini A plus itu kita menggunakan katup 3/2 yang diaktifasi dengan push button. Kemudian nanti udaranya akan dialirkan ke katup 5/2 yang ini. Kemudian katup 5/2 ini akan menggerakkan silinder maju. Selanjutnya di sini ada katup 3/2 yang diaktifasi dengan roller. Rollernya di sini saya beri label B1 karena nanti akan diaktifasi ketika silinder sebelah kanan ini pistonnya menyentuh sensor B1. Selanjutnya di sini ada B plus. B plus ini katup 3/2 yang diaktifasi dengan roller, namun saya beri label A1. A1 itu maksudnya yaitu katup 3/2 ini akan aktif ketika silinder yang di sebelah kiri ini pistonnya menyentuh sensor A1. Kemudian terakhir di sini ada B min. B min menggunakan katup 3/2 yang saya beri label A0. A0 ini yaitu katup 3/2-nya akan aktif ketika silinder yang sebelah kiri ini nanti mundur atau kembali ke tempat semula. Di sini kita coba simulasikan pergerakan A plus B plus A min B min ya. Ketika push button A plus ini saya tekan, maka silinder akan maju ke depan menyentuh sensor A1. Kemudian katup 3/2 yang ini akan mengalirkan udara ke katup 5/2 yang ini, kemudian akan membuat silinder bergerak maju. Nah, jadi ketika silinder yang sebelah kiri ini maju, dia akan mengaktifasi B plus yang ini, yang saya beri label A1 ini. Kenapa dia aktif? Karena A1 di sini maksudnya ketika silinder ini menyentuh sensor A1, maka katup 3/2 di sini akan aktif. Nah, jadi ketika silinder ini maju, silinder yang di sebelah kanan ini akan ikut maju. Ketika silinder yang sebelah kiri ini mundur, maka silinder di sebelah kanan akan ikut mundur. Nah, jadi maksud dari A plus B plus di sini, A plus yaitu silinder kiri maju, B plus silinder kanan maju. Nah, kemudian A min silinder di kiri ini mundur, dan B min silinder di sebelah kanan ini mundur, seperti itu. Kemudian rangkaian yang kedua, di sini saya membuat sebuah rangkaian pergerakan A min B plus A plus B min menggunakan dua silinder. Jadi ketika silinder sebelah kiri nanti mundur, maka silinder di sebelah kanan ini akan maju. Ketika silinder yang sebelah kiri ini maju, silinder yang ada di sebelah kanan ini akan mundur. Jadi berkebalikan seperti itu. Di sini saya menggunakan katup 3/2 pada posisi A plus ini diaktifasi dengan roller yang saya beri label D1. Maksudnya katup 3/2 ini akan aktif ketika silinder yang di sebelah kanan ini menyentuh sensor D1. Kemudian di sini katup 3/2 A min diaktifasi dengan push button, yang mana ini sebagai penggerak awalnya, kondisi awalnya nanti.
Selanjutnya di sini katup B+, katup 3/2-nya di sini saya beri label C0. Jadi ini nanti akan aktif ketika silinder yang di sebelah kiri ini kembali ke posisi awal atau menyentuh sensor C0. Dan terakhir di sini B-, yaitu katup 3/2-nya saya beri label C1. Nanti akan aktif ketika silinder yang di sebelah kiri ini maju secara maksimal menyentuh sensor C1. Kita coba simulasikan. Saya tekan push button pada amin. Nah, jadi ketika silinder yang sebelah kiri ini mundur, nah, silinder yang sebelah kanan akan maju. Karena ketika silinder yang sebelah kiri ini mundur, pistonnya akan menyentuh sensor C0. Ketika sensor C0 ini disentuh, maka katup 3/2 B+ ini akan aktif dan akan menggerakkan silinder di sebelah kanan ini maju. Jadi amin B+, ketika silinder kiri ini mundur, silinder yang di sebelah kanan ini akan maju. Nah, selanjutnya A+, B-. A+, B- itu maksudnya ketika silinder yang ada di sebelah kiri ini mundur, jadi nanti ketika silinder di sebelah kanan ini pistonnya maju menyentuh sensor D1, maka katup A+ ini kan akan aktif. Jadi pistonnya itu akan maju, kemudian silinder yang ada di sebelah kanan ini B-, yaitu akan mundur. Kita coba lihat pergerakannya. Nah, jadi ketika silinder sebelah kiri ini mundur, silinder sebelah kanan akan maju. Ketika silinder sebelah kiri ini maju, silinder sebelah kanan akan mundur. Seperti itu. Jadi pergerakannya bisa disebut amin B+, A+ B-, yaitu pergerakannya adalah kebalikan. Selanjutnya rangkaian yang terakhir. Di sini saya membuat sebuah rangkaian pergerakan B- A+, C+ B+, amin C- menggunakan 3 silinder. Jadi di sini kita akan mencoba sebuah rangkaian sekuensial yang saling terhubung antara silinder yang satu dengan silinder yang lainnya. Di sini ada 3 rangkaian yang mana ada A+. Di sini katup 3/2-nya saya beri label F0. F0 itu sensornya ada di sini. Nanti akan aktif ketika piston yang sebelah kanan atas ini mundur kembali ke posisi awal, maka F0 ini akan mengaktifasi katup 3/2 yang ada di sini. Kemudian amin, di sini saya menggunakan katup 3/2 yang saya beri label F1. F1 ini ketika silinder yang di kanan atas ini pistonnya menyentuh sensor F1, maka katup amin ini akan aktif. Selanjutnya di sini katup 3/2 B+, saya beri label G1. G1 itu sensornya ada di sebelah sini. Ketika piston di silinder yang bawah ini nanti akan maju secara maksimal menyentuh sensor G1, maka katup 3/2 ini akan teraktivasi. Selanjutnya di sini ada katup 3/2 B-. Di sini diaktifasi menggunakan push button. Jadi di sini sebagai penggerak awalnya, sebagai pemantik awal. Ketika ditekan nanti rangkaian sekuensial ini akan hidup, akan mulai aktif. Selanjutnya di sini ada C+. C+ ini katup 3/2-nya saya beri label E1. E1 itu sensornya ada di sini. Jadi ketika pistonnya ini nanti maju maksimal menyentuh sensor E1, maka katup C+ ini akan aktif. Dan katup yang terakhir katup 3/2 C-. Di sini saya beri label N0. N0 itu sensornya di sini, yaitu ketika piston ini kembali mundur ke posisi awal, dia akan menyentuh N0 dan katup C- ini akan aktif. Kita coba simulasikan dengan menekan push button pada katup 3/2 B- ini. Nah, jadi urutan kerjanya itu ketika B-, ketika silinder B ini mundur, maka silinder A ini akan maju. Jadi B- A+, seperti itu. Nah, silinder di kanan atas ini mundur, silinder di kiri atas maju. Kemudian silinder yang di bawah ini akan di bawah ini akan maju C+ di sini. B- A+ C+. Nah, urutan terakhir amin C-. B+ amin C-. Jadi silinder di kanan atas ini akan kembali maju, kemudian silinder A ini mundur dan silinder yang bawah ini mundur. Jadi rangkaian ini pergerakannya bisa disebut B+, A+, C+, B+, amin C-. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke modul praktikum.
Di sini ada 4 soal yang harus diselesaikan. Soal pertama, apakah terjadi penurunan tekanan mendadak ketika rangkaian dihidupkan? Jadi, jika kita coba simulasikan menggunakan fluid sim di sini, sering terjadi penurunan tekanan udara secara mendadak ketika rangkaian pertama kali dihidupkan. Hal ini disebabkan karena udara dari sumber ini, dari kompresor, itu langsung memenuhi seluruh sistem, baik dari katupnya, kemudian silindernya, dan tubingnya, selangnya. Jadi seluruh udara langsung tersebar ke seluruh bagian pada sistem ini, sehingga terjadi penurunan tekanan udara yang menyebabkan silinder akan maju lebih lambat atau ketidaksesuaian pada urutan pergerakan dari silindernya. Kemudian soal yang kedua, apakah fungsi katup 5/2 atau 5GY valve dari rangkaian di atas? Jadi pada rangkaian kita ini, fungsi dari katup 5/2 yaitu katup 5/2 ini sebagai kontrol utama atau pengendali utama gerakan double acting cylinder. Jadi double acting cylinder ini bisa bergerak maju maupun bergerak mundur, itu karena dikendalikan oleh katup 5/2 ini. Selanjutnya soal yang ketiga, gambarkan dan jelaskan cara kerja dari silencer. Jadi di sini kita menggunakan silencer di port exhaust atau lubang pembuangan udara pada katup 5/2 maupun katup 3/2. Jadi silencer itu yang simbolnya kotak ini, kotak dan ada 3 garis ini, fungsinya yaitu sebagai peredam suara. Jadi udara yang dibuang dari katup 5/2 maupun 3/2 itu bertekanan tinggi dan akan menimbulkan bunyi yang sangat berisik. Jadi fungsi dari silencer ini yaitu selain menyaring udara, juga sebagai peredam udara agar bunyi yang ditimbulkan itu lebih halus, lebih pelan, suaranya lebih pelan, kemudian tidak menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan di area kerja. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu tuliskan kendala yang dihadapi saat praktikum ini beserta solusinya. Jadi kendala yang dihadapi saat praktikum pergerakan sekuensial ini sering terjadi salah pelabelan atau salah memberikan label antara sensor yang digunakan di sini, misalkan N0 S1, kemudian salah pemberian label pada roller yang ada di katup 3/2. Jadi misalkan di sini N0, maka label yang harus diberikan di sini N0 juga. Jika salah memberikan label, maka sensornya tidak akan teraktivasi, katup 3/2-nya tidak akan teraktivasi ketika silinder menyentuh sensor, seperti itu. Jadi solusinya harus lebih cermat lagi, harus lebih teliti lagi dalam penggunakan sensor distance rule ini dalam pelabelan sensor di setiap katup 3/2 sesuai dengan pergerakannya. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Fahmi Zalata Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.